Materi lokal perbankan syariah 6B. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi persyaratan tugas akhir semester mata kuliah konsultan keuangan syariah. Saya akan memaparkan materi yang ke-9. Judul pertama, capital budgeting atau penganggaran modal. Capital budgeting adalah proses pengambilan keputusan jangka panjang. Pentingnya capital budgeting: yang pertama, anggaran modal diperlukan untuk semua orang. Yang kedua, keputusan anggaran memiliki efek jangka panjang. Yang ketiga, pemerataan modal yang efektif. Yang keempat, dalam melakukan investasi, pengeluaran modal sangat penting. Kemudian proses capital budgeting terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama, basic research. Yang kedua, pembuatan proposal. Yang ketiga, kajian dan analisis. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, implementasi. Yang keenam, tindak lanjut. Kemudian jenis-jenis keputusan capital budgeting: yang pertama, melengkapi dan memperluas struktur. Yang kedua, ciptakan produk baru. Yang ketiga, inovasi dan perluasan produk. Yang keempat, penggantian pabrik. Yang kelima, sewa bangunan atau beli. Yang keenam, keputusan lainnya. Materi ke-10 yaitu corporate valuation atau nilai perusahaan. Corporate valuation adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan saham. Ada 3 pendekatan untuk mengukur nilai perusahaan, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan income. Pendekatan berdasarkan income ditentukan berdasarkan nilai pasar yang wajar melalui pembagian aliran keuntungan, kemudian nilai tersebut didiskonkan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan nilai pasar. Pendekatan berdasarkan nilai pasar dihitung berdasarkan nilai ekonomis yang disebabkan oleh sebuah kompetensi di pasar. Kemudian yang ketiga, pendekatan berbasis aset. Pendekatan ini menghitung bahwa nilai sebuah berbasis merupakan penjumlahan dari total asetnya. Materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melakukan sesuatu. Sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran. Tahap penyusunan: yang pertama, tahap persiapan anggaran. Yang kedua, tahap planifikasi. Yang ketiga, tahap implementasi. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi. Proses anggaran dapat dibagikan menjadi 2. Yang pertama, dari atas ke bawah atau top down. Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentu sebelumnya dan tidak berdasarkan teori yang jelas. Terdapat 5 metode dalam penyusunan anggaran dari atas ke bawah. Pertama, metode kemampuan. Yang kedua, metode pembagian semena-mena. Yang ketiga, metode presentasi penjualan. Yang keempat, melihat persaingan. Yang kelima, pengambilan investasi. Yang kedua, dari bawah ke atas atau bottom up. Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan ketentuan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 3 metode tersebut. Yang pertama, metode tujuan dan tugas. Yang kedua, metode pengambilan berkala. Yang ketiga, metode perhitungan kuantitatif. Kemudian saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam sebuah bisnis merupakan hal penting yang harus dibuat secara rutin dan kontinu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laba rugi. Yang ketiga, laporan ekuitas. Yang keempat, laporan aliran. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Yang kedua, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyusun neraca jalur. Yang keempat, menyusun laporan keuangan. Yang kelima, menyusun dan menutup rekening. Yang keenam, menyusun neraca saldo. Selanjutnya yaitu audit operasional. Audit operasional adalah suatu pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur audit operasional. Dan metode yang ditetapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan keekonomian. Ada 3 jenis audit operasional. Yang pertama, audit fungsional. Yang kedua, audit organisasional. Yang ketiga, penugasan khusus. Kemudian, tahap-tahap dalam audit operasional. Yang pertama, memilih audit. Yang kedua, merencanakan audit. Yang ketiga, melaksanakan audit. Yang keempat, melaporkan temuan. Yang kelima, melakukan tindak lanjut. Saya akan memaparkan materi selanjutnya yang berjudul analisis laporan keuangan. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan.
membuat manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Yang kedua, analisis common size, yaitu menganalisis neraca dan laporan laba rugi dengan persentase. Yang ketiga, analisis persentase perubahan. Teknik ini adalah bentuk analisis laporan keuangan yang sangat kuat. Dengan teknik ini dapat melihat bagaimana berbagai akun laporan laba rugi dan akan neraca tumbuh atau relatif. Merupakan materi terakhir yang berjudul Audit Keuangan Operasional dan Penerapan Syariah. Menurut AREF 2003, audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten. Tahap-tahap audit laporan keuangan: yang pertama, penerima perikat audit; yang kedua, perencanaan proses audit; yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit; yang keempat, pelaporan audit. Baik, itulah materi yang telah saya sampaikan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.